Salam sejahtera. Dalam tugas dengan berjudul Aku, Smart ASN, dan Instansiku. Pelatihan Dasar Kemenkes 2022, Bapelkes Cikarang, Golongan 3 Angkatan 1, Kelompok B. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Henry Jonathan Mandalas, spesialis perio, Magister Hukum Kesehatan, dengan jabatan Dr. Gigi alih pertama di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Tentu saja di KSN Gigi dan Mulut. Ini sedikit profil Rumah Sakit Hasan Sadikin, letak di Jalan Pasteur nomor 38 Bandung. Tentu saja dengan ada 9, yaitu Rumah Sakit Vertikal Kemenkes, kelas A, Rumah Sakit Tersier, Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Unpad, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional, Rumah Sakit Rujukan Nasional, Badan Layanan Umum, Rumah Sakit Rujukan Bencana Nuklir Nasional, dan RSUP yang mengampu 7 rumah sakit regional di Jawa Barat. Saja dengan visi, sesuai dengan visi pemerintah Kabinet Indonesia Maju 2020-2022, terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, dan berlandaskan gotong royong. Misinya, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Dengan moto, kesehatan Anda menjadi prioritas kami. Kemudian, KSN Gigi dan Mulut mempunyai visi menjadi pusat pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang unggul berbasis pendidikan dan penelitian. Dengan misi mengutamakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara prima yang terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian. Kemudian meningkatkan SDM yang profesional dan terampil untuk menunjang pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian dengan motonya, kesehatan Anda menjadi prioritas kami. Tugas dari SMF Kesehatan Gigi dan Mulut atau KSM itu mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab menyelenggarakan upaya penyembuhan, pencegahan, dan peningkatan kesehatan. Dan fungsi yang ada adalah fungsi pelayanan, itu menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara paripurna, bermutu, dan terpadu, serta terjangkau yang berorientasi pada kepuasan pasien. Dalam fungsi pendidikannya, yaitu menyelenggarakan pendidikan ilmu kesehatan gigi dan mulut bagi dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang mampu bersaing secara global. Dan juga tentunya fungsi penelitian yang bisa membantu dan mengembangkan di teknologi kedokteran gigi dan secara umum pada kesehatan umum. Kemudian ini sasaran kinerja pegawai sebagai dokter gigi yang memberikan pelayanan medis gigi dan mulut pada rawat jalan, pelayanan medis gigi dan mulut spesialistik rawat jalan, pelayanan medis gigi dan mulut rawat inap, tindakan gawat darurat, kemudian juga menganalisa data, hasil pemeriksaan pasien sesuai dengan pedoman kerja, dan menyusun catatan medis, mengumpulkan data dalam rangka penyelidikan epidemiologi gigi dan mulut, menyusun draft visum et repertum, dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium, tugas jaga, laporan pekerjaan, dan lain-lain. Pada bidang spesialistik periodontia, pekerjaan apa yang dilakukan atau perawatan yang diberikan? Perawatan dasar yang kami berikan adalah perawatan scaling, root planning, splinting, occlusal adjustment, dan beberapa perawatan lainnya, merupakan sebagai perawatan inisial dalam perawatan periodontia. Kemudian, pada perawatan bedah, dilakukan bedah periodontal, kemudian juga ada bedah mukogingiva, ada bedah estetik, dan juga tentu saja dental implant. Selain itu, perawatan penunjang lainnya dalam bidang periodontal juga termasuk dalam pembuatan gigi palsu periodontal dan protesa splinting. Tentu saja tidak lupa yaitu perawatan bersama dengan bidang kedokteran gigi lainnya dan tentu saja dengan bidang medis lain. Kemudian, 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh Smart ASN 2024. Seorang ASN harus menguasai IT. Tentu saja dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kami sebagai ASN dan khususnya sebagai dokter gigi harus menguasai information technology. Tentu saja sekarang di dalam Rumah Sakit Hasan Sadikin sudah menggunakan electronic medical record. Sudah berbeda dengan berbeda pada zaman yang sebelumnya. Dengan ini membantu banyak dalam pelaksanaan tindakan pelayanan. Kemudian juga seorang ASN menguasai bahasa asing. Karena banyak ilmu pengetahuan atau jurnal yang datang dari luar negeri. Tentu saja kita harus bisa
membaca, mengerti, dan dengan demikian kita dapat menerapkan pada kehidupan atau pelayanan kita. Dan dengan kemudian sebagai seorang pelayan publik memiliki sifat yang dan sikap hospitality atau keramahan. Dalam pemberian pelayanan ini, kita sebagai ASN yang smart, tentu saja keramahan itulah suatu keunggulan. Memiliki networking bukan hanya dalam negeri, tetapi dengan pada teman sejawat di luar negeri. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dalam kedokteran gigi khususnya akan membantu dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian juga memiliki jiwa entrepreneurship, yaitu bisa membantu banyak orang dalam bidang, bukan hanya dalam bidang kedokteran gigi atau dalam bidang medis, tetapi dalam banyak hal juga. Sehingga ASN pada saat ini bukan hanya menjalankan tugasnya, tetapi bisa membantu begitu banyak orang. Ada satu quotation dari Dr. Rob Gilbert, pertama kita membentuk kebiasaan, dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan buruk atau kebiasaan buruk yang akan mengalahkan kita. Terima kasih, sedikit pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat.